Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil belajar kami, yakni tentang seputar Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yuyun Saadah dengan NIM 2112400022. Dan saya Sukma Dewi dengan NIM 21124001. Selamat menyaksikan. Definisi Al-Quran. Kata Al-Quran adalah masdar dari qara'a. Secara bahasa, Al-Quran memiliki makna kumpul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam dadamu dan membacakan apabila kami telah membacakan, maka ikutilah bacaannya. Menurut Ijaz Al-Khatib yang berbunyi Innal Qur'ana huwal kalamullah al-mu'jizu al-munazzilu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawatira wal mutaba'adu bihi tilawah, yang artinya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki nilai ibadah ketika kita membacanya. Perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Sedangkan hadits qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu lewat mimpi, tetapi dalam mengungkapkannya Nabi Muhammad SAW memakai bahasanya sendiri. Asal kata Al-Quran dan maknanya. Yang pertama, Al-Quran tidak harus menggunakan hamzah. Yang kedua, kata Al-Quran adalah nama asli Al-Quran dan tidak terambil dari kata lain. Yang ketiga, Al-Quran berasal dari kata khara'in yang berarti jamak. Yang keempat, Al-Quran berasal dari kata kharanah yang berarti menggabungkan. Yang kelima, Al-Quran berasal dari kata al-qur'u yang berarti himpunan. Yang keenam, Al-Quran adalah kata yang mengikuti wajan fu'lanun yang berasal dari kata kerja fi'il madi khara'a yang berarti al-maqru yang dibaca atau bacaan. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran disebut sebagai kitab. Yang kedua, Al-Quran dinamai dengan zikir. Yang ketiga, Al-Quran disebut dengan Al-Furqan. Yang keempat, Al-Quran dinamai dengan Tanzil. Pengurutan ayat dalam Al-Quran. Ayat dapat diartikan sebagai sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam suatu surah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat yang terhimpun dalam 114 surat. Pengurutan surahnya yakni dengan cara tauqifi, yaitu malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sekaligus memberikan petunjuk tentang penempatan ayat-ayat tersebut pada masing-masing surahnya. Pengurutan surah dalam Al-Quran. Surah dalam Al-Quran berarti kumpulan-kumpulan ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan mempunyai permulaan serta pengakhiran. Dalam penyusunan surah terdapat banyak pendapat di kalangan para ulama. Namun, Imam Al-Zarqani menegaskan bahwa penyusunan surah dalam Al-Quran sebagian ada yang mengikuti tauqifi dan sebagian menggunakan ijtihad para ulama. Pembagian Al-Quran dalam juz dan hizb. Juz adalah pembagian Al-Quran yang ditentukan dari awal hingga akhir. Pembagian Al-Quran ke dalam juz yakni dengan dibagi menjadi 30 juz dengan jumlah sama rata pada setiap juznya. Tujuan pembagian ini yakni untuk mempermudah para umat Islam dalam membaca Al-Quran. Hizb adalah pembagian Al-Quran menjadi 7 bagian. Pada setiap bagian disebut 1 hizb.
Hal ini dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk mempermudah para pembaca agar dapat khotam dalam 7 hari. Pembagian hizb antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari surah Al-Baqarah hingga Ali Imran. Yang kedua, dari surah Al-Maidah hingga At-Taubah. Yang ketiga, dari surah Yunus hingga An-Nahl. Yang keempat, dari surah Al-Isra hingga Al-Furqan. Yang kelima, dari surah Asy-Syu'ara hingga Yasin. Yang keenam, dari surah As-Saffat hingga Al-Hujurat. Yang ketujuh, dari surah Qaf sampai An-Nas atau yang biasa disebut dengan Al-Mufassal. Keutamaan belajar Al-Quran di antara lain, yang pertama, Al-Quran menjadi syafaat atau penolong bagi pembacanya di hari kiamat. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik dan utamanya manusia. Yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat para kaum dengan Al-Quran. Dan yang keempat, orang yang membaca dan belajar Al-Quran akan diberikan ketenangan, dilimpahi rahmat, dan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.